Pernahkah kamu berpikir, kota yang kamu tinggali sekarang, yang megah dan ramai, 100 atau 1000 tahun lagi, mungkin hanya akan jadi cerita dongeng? Kedengarannya mustahil ya, tapi sejarah membuktikan, kota-kota paling kuat dan paling kaya di dunia pun bisa hilang dari peta. Seolah tak pernah ada. Banyak dari kita berpikir, kalau kemajuan itu selamanya. Kita lihat gedung pencakar langit, teknologi canggih, dan kita merasa, ini akan bertahan selamanya. Kita berasumsi bahwa kota-kota besar seperti New York, Tokyo, atau Jakarta akan selalu jadi pusat dunia. Ini adalah kesalahan berpikir yang umum. Kita lupa kalau peradaban itu seperti roda yang berputar. Ada yang naik, ada yang turun. Kita terlalu fokus pada masa kini dan lupa berkaca pada sejarah. Coba kita lihat kota Angkor di Kamboja. Dulu, ini adalah kota metropolitan terbesar di dunia pada abad ke-12. Lebih besar dari Paris modern saat itu. Bayangkan, jutaan orang hidup di sana dengan sistem pengelolaan air yang luar biasa canggih. Kuil Angkor Wat yang megah itu hanyalah pusat dari sebuah kota raksasa. Tapi sekarang, yang tersisa hanya reruntuhan di tengah hutan. Apa yang terjadi? Perubahan iklim ekstrim, perang, dan kegagalan sistem irigasi canggih mereka menjadi penyebabnya. Mereka terlalu bergantung pada satu sistem. Dan ketika sistem itu runtuh, kotanya pun ikut runtuh. Lalu ada Babilonia, kota legendaris di Irak modern. Dengan taman gantungnya yang terkenal, Babilonia adalah pusat kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan perdagangan dunia kuno. Hukum Hammurabi, salah satu kodifikasi hukum tertulis tertua, lahir di sini. Mereka adalah pionir dalam astronomi dan matematika. Tapi, penaklukan oleh bangsa Persia, pergeseran jalur perdagangan, dan perubahan aliran sungai Efrat perlahan mematikan kota ini. Kemegahannya terkubur di bawah pasir selama ribuan tahun. Kisah serupa juga terjadi pada Tikal, kota besar peradaban Maya di Guatemala. Dikelilingi hutan lebat, Tikal pernah menjadi pusat kekuatan politik dan spiritual dengan piramida-piramida raksasanya yang menembus kanopi hutan. Namun, kombinasi dari penggundulan hutan yang berlebihan, kekeringan parah, dan perang internal membuat kota ini ditinggalkan begitu saja. Ironisnya, kemajuan mereka dalam pertanian justru merusak lingkungan yang menopang mereka. Dari sini, kita bisa melihat pola yang jelas. Kota-kota ini tidak hilang dalam semalam. Kehancuran mereka adalah proses panjang yang disebabkan oleh kombinasi faktor. Perubahan lingkungan, kegagalan mengelola sumber daya, perang, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan. Mereka merasa tak terkalahkan, terlalu percaya diri dengan teknologi dan kekuasaan mereka, sehingga abai terhadap tanda-tanda bahaya yang muncul. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Mari kita ubah cara pandang kita. Alih-alih melihat sebuah kota atau peradaban sebagai sesuatu yang permanen, lihatlah sebagai sebuah sistem yang hidup dan rapuh. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari seberapa tinggi gedungnya atau seberapa canggih teknologinya, tapi dari seberapa kuat kemampuannya untuk beradaptasi, menjaga keseimbangan dengan alam, dan belajar dari kesalahan. Sebuah kota yang hebat bukanlah yang tidak pernah menghadapi masalah, tapi yang bisa bertahan dan berevolusi melewati berbagai krisis. Ini berlaku bukan hanya untuk kota, tapi juga untuk diri kita sendiri, bisnis kita, dan masyarakat kita. Coba deh kamu pikirkan. Menurutmu, apa tantangan terbesar yang dihadapi kota-kota besar di zaman kita sekarang? Apakah kita sudah belajar dari sejarah? Atau kita sedang mengulangi kesalahan yang sama? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa simpan video ini untuk jadi pengingat kita bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.